Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizakia. Kami dari kelompok 8. Dan perkenalkan, nama saya Kak Junianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelas SPM yang diselenggarakan pada 8 Juni 2023. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya Kak Junianti tentang pengertian investasi. Pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Tujuan investasi yaitu yang pertama, setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual dan harga beli saham, dan eviden tunai yang diterima dari emiten karena perusahaan memperoleh keuntungan. Apabila harga jual lebih rendah daripada harga beli saham, maka investor akan menderita kerugian atau disebut capital loss. Yang kedua yaitu selain memiliki tujuan yang sama, investor juga memiliki tujuan investasi yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang. 7 jenis risiko investasi saham. Yang pertama yaitu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi saat saham sulit dijual atau dibeli tanpa pengaruh harga pasar. Yang kedua yaitu ada risiko forget delisting. Risiko forget delisting adalah situasi di mana perusahaan dipaksa untuk menghapus sahamnya dari bursa. Dan yang ketiga yaitu ada risiko capital loss. Risiko capital loss adalah kerugian yang bisa terjadi ketika nilai saham menurun dari harga beli. Dan yang keempat yaitu ada risiko pasar atau systematic risk. Risiko pasar pada investasi saham merujuk pada fluktuasi harga saham yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu risiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Risiko tidak sistematik dalam investasi saham adalah risiko yang bersifat spesifik bagi suatu perusahaan, dan hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada pasar saham secara keseluruhan. Yang keenam yaitu ada risiko inflasi. Risiko inflasi dalam investasi saham adalah potensi penurunan daya beli akibat dari kenaikan tingkat inflasi. Dan yang terakhir yaitu risiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan dalam investasi saham adalah potensi perusahaan tidak dapat membayar hutang atau kewajiban keuangannya. Cara mengatasi risiko yang pertama yaitu ketahui terlebih dahulu profil risiko dalam melakukan investasi saham. Investor harus mengetahui terlebih dahulu profil risikonya. Dan yang kedua yaitu diversifikasi portofolio adalah strategi kunci dalam mengurangi risiko investasi saham. Dan yang ketiga yaitu penelitian mendalam. Penelitian mendalam merupakan kunci untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan tepat. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan saham. Yang pertama ada pelaksanaan perdagangan. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa sudah menggunakan fasilitas JSNXG. Perdagangan efek di bursa hanya dilakukan oleh anggota bursa yang menjadi anggota clearing KIP. Anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Selanjutnya ada pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan suatu perdagangan, satuan perubahan harga, dan ketentuan auto rejection. Selanjutnya pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, JES melakukan proses pembentukan harga, penutupan, dan menjumlahkan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time temporary. Selanjutnya, pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JSNXG diproses oleh JSNXG dengan memperhatikan prioritas harga dan prioritas waktu.
Ya, selanjutnya pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan secara tawar-menawar secara individual, negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Auto-rejection adalah penawaran jual dan atau permintaan beli yang berada dalam CSNESG adalah harga penawaran yang masih berada di rentang tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang tertentu, secara otomatis akan ditolak oleh CSNESG atau yang sering disebut auto-rejection. Yang pertama, pasar reguler dan pasar tunai. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota jual dan anggota beli telah dijamin oleh KPEI. Selanjutnya, dalam hal kewajiban anggota bursa untuk menyerahkan efek tidak dilakukan secara sesuai ketentuan yang berlaku, maka anggota bursa tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya dengan uang pengganti atau ACS, alternatif cash settlement, yang ditetapkan sebesar 125% dari harga tertinggi efek yang sama. Selanjutnya, pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara AB jual dan AB beli dan diselesaikan secara per transaksi, tidak netting. Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa H+2 setelah terjadinya transaksi, atau bursa yang sama dengan terjadinya transaksi, atau T+0. Khusus untuk hari bursa terakhir berdagang akan memesan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.